Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anakku hari ini Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan bagaimana, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nia dan Syahrul. Oh, Nia dan Syahrul. Ada apa dengan Nia dan Syahrul? Sakit. Oh, sakit. Ya, baiklah, kita doakan semoga teman kita Nia dan Syahrul segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan melafalkan surah Al-Ikhlas. Pemimpin doa hari ini adalah Bese Nur Ilmi. Silahkan. Ya, duduk siap, gerak. Kawan-kawan semua, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke, anak-anakku semua, selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Oke. Apa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita, Bu, Ya, silakan Pak Ari. jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan buat temannya. Ada berapa macam jujur? Saya, Bu. Silakan, Mbak Putri. Ada 3, Bu. Ada 3. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, Mas Nasrul. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyebutkan contoh jujur? Saya, Bu. Silakan. Dimanapun kita harus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tepuk tangan buat temannya. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran, agar pembelajaran kita lebih bersemangat, kita tepuk semangat. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Ya, semoga pelajaran kita lebih bersemangat hari ini. Silahkan duduk kembali. Baiklah, anak-anakku semua, materi kita hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.6, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat 1. Menguraikan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menyimpulkan makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Adapun mekanisme pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu nantinya kita akan mengamati sebuah tayangan video tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya adalah kita proses diskusi. Setelah proses diskusi, kita akan mempresentasikan di depan dan mempraktekkan hasil diskusi kita. Oke, anak-anakku semua, sekarang kita masuk pada materi hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan tayangan video tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Anak-anakku semua, kita sudah menyaksikan tayangan video tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, sekarang Ibu Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua.
Hormat dan patuh kepada orang tua artinya sikap menghargai dan taat serta mendengarkan segala hal yang disampaikan oleh orang tua dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Taat, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, salah satunya yaitu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang lain, siapa yang bisa memberikan manfaat lain? Hasnidar. Menjadi anak yang disayang orang tua. Ya, tepuk tangan buat temannya. Manfaat yang lain? Afifah. Kehidupan dalam keluarga menjadi tenang dan harmonis. Ya, tepuk tangan buat temannya. Oke, anak-anakku, tadi kita menyebutkan salah satu contoh hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu senantiasa selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, Ibu Guru ingin bertanya, apakah di antara anak-anakku semua ini sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Hafal, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, saya minta kepada Ananda Mutakin, coba lafalkan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya. Nah, tepuk tangan buat temannya. Ibu Guru minta satu lagi dari perwakilan kaum Hawa. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya. Ya, tepuk tangan yang meriah buat temannya. Oke, anak-anak semua, Ibu Guru sudah menjelaskan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Apakah ada di antara anak-anakku yang belum dimengerti terkait materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Silakan, Mas Nasrul. Sebagai seorang siswa, bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua? Ya, pertanyaan teman kita sebagai seorang siswa, bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Mencium tangan bapak dan ibu ketika hendak berangkat ke sekolah. Ya, mencium tangan bapak dan ibu ketika hendak berangkat ke sekolah. Baiklah, anak-anakku semua, kita masuk dalam proses diskusi. Ibu akan membagikan LKPD, kemudian anak-anakku mendiskusikannya pada masing-masing kelompok. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. LKPD-nya sudah Ibu Guru bagikan. Silakan Anda diskusikan dengan teman kelompoknya terkait dengan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Selamat bekerja. Bagaimana semuanya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, setiap kelompok Ibu Guru minta untuk naik di atas mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk poin 3, untuk nomor 3, Ibu Guru minta kepada setiap kelompok mempresentasikan salah satu dari jawaban kalian di nomor 3. Baiklah, untuk penampilan pertama, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang paling
berpengaruh dalam kelangsungan hidup anaknya segala. Tuliskan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, meminta izin jika ingin berangkat ke sekolah. Ya, tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Baiklah, silakan kelompok 1 mempraktekkan salah satu contoh dari nomor 3. Kami mau berangkat ke sekolah. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, bagaimana cara kita menghormati orang tua yang sudah meninggal? Selalu memintakan keduanya ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dari kelompok 2 mempraktekkan salah satu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Silakan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Buat kelompok 2. Oke, silakan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? 3. Tuliskan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, mematuhi perintahnya. Ya, silakan kelompok 3 mempraktekkan salah satu contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Mutakin, Safar. Di luar sepertinya mau hujan, ibu minta tolong ambil jemurannya ya. Selanjutnya kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa di antara anak-anakku bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya Bu. Silakan, Hasnidar. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua artinya sikap menghargai dan taat serta Tepuk tangan buat temannya. Ada yang bisa memberikan contoh hormat dan patuh kepada orang tua? Saya Bu, Silakan, Mbak Putri. tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua. Ya, tepuk tangan buat temannya. Manfaat hormat dan patuh kepada orang tua? Silakan, Mbak Nasrul. menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, tepuk tangan yang meriah semuanya buat temannya. Oke, anak-anakku semua. Selanjutnya, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja sebagai tes pengetahuan pada pembelajaran kita hari ini. Ya, selamat bekerja. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah tahu. Baiklah, saya minta tolong kepada Ananda Akbar untuk mengumpulkan hasil pekerjaan temannya. Anak-anak semua, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baiklah, Ibu Guru akan menyampaikan pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Pelajaran kita pada minggu depan itu masih pada materi cita-citaku menjadi anak saleh, yaitu dengan tema indahnya saling menghargai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu Guru tutup dengan meminta kepada Ananda Paso Nasrul untuk memimpin doa setelah belajar.
Seluruhnya sudah siap dan tolong kamu semua, marilah kita merapatkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.